Memilih adalah soal biasa. Dalam keseharian, kita telah terbiasa melakukan aktivitas ini. Tak berlebihan bila dikatakan, memilih adalah hal yang niscaya terjadi. Sebab, hidup memang menyediakan banyak pilihan. Sejak bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada keniscayaan memilih. Kita bisa memilih bersegera bangun dan menegakkan sholat subuh, memejamkan mata kembali, atau segera sibuk dengan aktivitas dapur dan si kecil. Ketika memasak, kembali tersedia banyak pilihan. Makanan halal dan thayyib, murah meriah, atau bisa memilih yang lezat dan mahal. Bukankah Rasulullah pun memberikan kesempatan memilih? Ketika menentukan pasangan hidup, pilihan membuat hidup penuh warna. Satu hal yang harus kita sadari, memilih membawa konsekuensi. Ketika kita memutuskan memilih makanan mahal, padahal uang terbatas, resikonya kita akan menyimpan hutang. Ketika memilih suami kaya tapi tidak soleh, resikonya rumah tangga bisa berantakan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan pilihan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Prinsip pilihan membawa pada kemaslahatan, melahirkan rasa tentram di hati, dan tentu saja diridhoi Allah adalah acuan utama dalam memilih. Dengan begitu kita akan memutuskan pilihan secara bertanggung jawab. Rasulullah menikahi Khadijah di antara sekian gadis-gadis cantik yang mengincar beliau, bukan tanpa alasan. Abu Dzar Al-Ghifari memilih miskin, padahal terbuka kesempatan menjadi kaya juga bukan tanpa alasan. Bahkan, ketika Fatimah Az-Zahra memilih bacaan tasbih, tahlil, dan takbir sebagai ganti pelayan bagi keluarganya, itu pun pilihan bertanggung jawab. Memutuskan memilih secara bertanggung jawab akan melahirkan pilihan sadar. Artinya, tak ada penyesalan, tak ada komplain, tak ada keluh kesah. Khadijah memilih Muhammad Al-Amin adalah pilihan sadar. Maka, ia tak susah ketika hartanya kandas di jalan dakwah. Ia pun tak gentar ketika harus berhadapan dengan penguasa yang arogan dan kekuasaan yang menindas. Ia pun rela menahan duka lapar dan miskin. Malah, ia sediakan diri buat penentram jiwa suami terkasih. Sepeninggal Khadijah, ada banyak pengganti. Namun, kata Rasul, tak menggantikan Khadijah. Istri-istrinya yang lain pernah pula menentukan keinginan. Uang belanja yang besar dan kemewahan dunia yang memang sanggup disediakan beliau. Tuntutan itu sempat membuat lelaki agung itu masyghul dan berduka sebulan lewat. Tapi akhirnya, ketika ditawarkan dunia atau surga, toh tak ada yang memilih dunia. Dan mereka memilih dengan sadar, bukan basa-basi, apalagi terpaksa. Menjalani kehidupan sebagai sebuah pilihan sadar memang menyejukkan. Kita bisa nyeni dalam menghadapi berbagai konsekuensi. Cobaan, musibah, dan ujian akan kita maknai sebagai sarana menapaki tangga keimanan. Saat ini, kesulitan hidup makin menghimpit. Bukan mustahil, kita bisa menyesali apa yang pernah menjadi pilihan kita. Jalan dakwah memang tidak menjanjikan limpahan materi. Banyak orang tahu itu. Hingga jangan heran bila banyak orang menawarkan pilihan yang lain. Uang dan kekuasaan akan jadi senjata ampuh. Bukankah Muhammad dulu pernah digoyangkan dengan tawaran wanita, harta, dan tahta? Nah, bagaimana dengan kita? Siapa yang tak ingin hidup enak tanpa kerja? Siapa yang tak ingin aneka fasilitas hidup? Tapi, haruskah karena uang dan kekuasaan kita kehilangan nurani untuk menentukan pilihan? Haruskah kita butakan mata kita untuk melihat mana pilihan yang membawa maslahat dunia akhirat
dan mana yang menjerumuskan pada kesengsaraan? Haruskah kita lacurkan harga diri dan akidah